Anda masih di Kabar Pagi, pemirsa. Kecelakaan beruntun terjadi di jalur Padang Panjang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Selasa siang. Truk pengangkut alat berat diduga mengalami remblong sehingga menabrak truk lain, serta beberapa kendaraan di depannya. Akibat kecelakaan itu, 6 kendaraan termasuk 2 sepeda motor mengalami rusak berat. Dalam kecelakaan beruntun ini, belasan orang dilaporkan luka-luka dan sudah dibawa ke rumah sakit. Saat ini pihak Polres masih melakukan evakuasi kendaraan tersebut menggunakan alat berat agar jalur utama bisa kembali dilalui. Kronologisnya ada kendaraan pengangkut alat berat dari arah Bukit Tinggi menuju Kota Padang Panjang. Begitu di TKP di Koto Tuo, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar terjadi remblong. Kemudian dari remblong tersebut pertama menabrak kendaraan minibus, kemudian yang kedua juga minibus yang berada di belakang kita, dan yang ketiga menabrak tronton yang juga searah. Belasan orang alami luka-luka dan hingga sekarang beberapa korban masih dirawat di Rumah Sakit Yarsi, Kota Padang Panjang. Dari data rumah sakit, hingga Selasa malam 1 pasien belum sadarkan diri. 1 orang luka berat pada kaki dan 10 korban lagi mengalami luka sedang dan ringan. Sedangkan beberapa korban lainnya dirawat di RSUD Padang Panjang. Saat ini pihak Polres sudah melakukan evakuasi kendaraan tersebut menggunakan alat berat. Untuk tadi malam, arus kendaraan sudah kembali normal. Lantas bagaimana kondisi terkini para korban, arus lalu lintas dan juga penyebab terjadinya kecelakaan tersebut? Kami sudah terhubung dengan Kasat Lantas Polres Padang Panjang, Ibtu Afrisal Sahari. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat Pak Kasat, apakah pagi, olah TKP sudah dilakukan? Sudah, kemarin setelah kejadian kita langsung melakukan olah TKP. Baik, lalu sebenarnya apa penyebab kecelakaan itu terjadi Pak? Dari hasil penyelidikan kita sementara dengan memintai keterangan saksi dan pengemudi, itu kecelakaan terjadi karena rem dari kendaraan tersebut, truk pengangkut alat berat tidak berfungsi dengan semestinya, Mbak. Lalu bagaimana arus lalu lintas saat ini yang kemarin sempat lumpuh akibat peristiwa kecelakaan tersebut Pak? Sampai pagi hari ini alhamdulillah arus lalu lintas sudah lancar. Kemarin kita melakukan evakuasi korban dan kendaraan lebih kurang 1 sampai 1,5 jam. Alhamdulillah berkat kerjasama kita dan masyarakat, arus normal kembali kemarin, Mbak. Apakah seluruh kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan sudah berhasil dievakuasi atau masih ada yang lainnya, dan apa kendala yang dialami Pak dalam evakuasi tersebut? Memang belum seluruh kendaraan bisa kita evakuasi, namun tidak menghambat arus lalu lintas karena sudah kita pinggirkan. Kendala kita adalah untuk mengangkut atau mengevakuasi kendaraan tersebut, kita harus mempergunakan alat berat, Mbak. Kita ingin tahu hingga pagi ini bagaimana kondisi para korban Pak. Saat ini berapa total yang masih dirawat di rumah sakit? Sampai pagi hari ini total korban yang masih dirawat itu ada 4 orang yang masih dilakukan perawatan secara intensif oleh pihak rumah sakit. Ya, lalu total korban seluruh dari peristiwa ini berapa banyak Pak? Total semua ada 17 orang korban, 1 orang mengalami luka berat dan sekarang masih menjalani perawatan. Untuk biaya rumah sakit dari para korban yang dirawat sendiri seperti apa Pak? Apakah ditanggung oleh pemerintah atau bagaimana? Kemarin kita sudah koordinasi dengan pihak Jasa Raharja dan untuk seluruh biaya korban nanti ditanggung oleh pihak Jasa Raharja. Berarti jika
tersisa 4 orang yang dirawat di rumah sakit, yang lainnya belasan orang ini sudah diperbolehkan pulang ke rumah, begitu ya Pak? Iya, sudah diperbolehkan pulang, kemudian dijemput oleh pihak dari keluarga masing-masing korban. Apakah ada yang ditahan dalam kasus ini Pak? Mungkin sebagai tersangka atau seperti apa? Memang kita kemarin melakukan pengamanan terhadap sopir pembawa alat berat, tapi belum kita tetapkan tersangka karena kita masih melakukan proses penyelidikan dengan memintai keterangan-keterangan saksi. Semalam kita juga bergabung dengan tim investigator dari Badan Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Sumatera Barat Kemenhubdar melakukan beberapa penelitian terhadap kendaraan pengangkut alat berat tersebut, Mbak. Dari penelitian yang dilakukan terhadap kendaraan pengangkut alat berat tersebut, bagaimana status uji kelayakannya Pak? Karena ini kan remblong, apakah memang masih layak untuk beroperasi atau seperti apa hasil penelitian yang dilakukan? Dari hasil penelitian tersebut melalui aplikasi darat tidak ditemukan data dari kendaraan tersebut. Artinya kendaraan tersebut tidak terdata di data KBM bahwa tidak ditemukan data dari kendaraan. Artinya tidak mempunyai KIR gitu. Lalu bagaimana pengawasan dari kendaraan-kendaraan yang tidak memiliki KIR Pak? Apakah perhubungan ada menyampaikan terkait hal ini? Belum kita koordinasikan masalah itu Mbak, karena kemarin kita fokus untuk satu kendaraan tersebut. Kemudian juga dari tata cara muat juga tidak sesuai, ada pelanggaran-pelanggaran di sana. Tapi itu nanti akan kita lakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Kasat Lantas Polres Padang Panjang, Ibtu Afrizal Sahar. Selamat pagi Pak, terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami di Kabar Pagi.